Berhentilah sejenak dan dengarkan baik-baik. Apa yang akan saya katakan mungkin terdengar tidak masuk akal, bahkan kontradiktif, tapi ini adalah kebenaran mutlak. Segala sesuatu yang Anda kira Anda ketahui tentang kesuksesan itu salah. Ini bukan tentang gelar Anda, bukan tentang kerja keras, dan tentu saja bukan tentang keberuntungan. Saya menemukan ini dengan cara yang paling menyakitkan. Ketika saya tidak punya apa-apa, tidak punya uang, tidak punya arah, tidak punya harga diri. Namun, hanya dalam beberapa tahun, saya beralih dari kebangkrutan total menjadi menghasilkan lebih dari $1 juta setiap tahun. Bagaimana caranya? Dengan hanya menerapkan sesuatu yang kurang dari 1% orang di planet ini berani praktikkan. Sekarang jawab ini, bagaimana jika semua yang telah diajarkan kepada Anda tentang mencari uang adalah kebohongan? Bagaimana jika yang dibutuhkan hanyalah mengubah satu ide tunggal untuk sepenuhnya mengubah nasib Anda? Saya menemukan sesuatu yang sepenuhnya mengubah hidup saya. Sesuatu yang begitu sederhana namun begitu kuat, sehingga hampir tidak ada yang menganggapnya serius. Semuanya dimulai dengan sebuah ide. Hanya satu ide. Bukan uang, bukan keberuntungan, bukan seseorang yang membukakan pintu untuk saya. Itu adalah sebuah ide yang begitu memasuki pikiran saya, mulai mengubah segala sesuatu di sekitar saya. Dulu, saya tidak punya apa-apa. Tidak punya gelar, tidak punya pengalaman, dan percayalah saya juga tidak punya harga diri. Saya membersihkan lantai kantor dengan bayaran $30 sebulan. Benar sekali, $30. Dan saya ingat dengan jelas bau lantai itu, suara ember berdentang di dinding. Sambil menggosok saya berpikir, apakah ini yang akan saya lakukan seumur hidup saya? Saya tidak melihat jalan keluar. Namun suatu hari seseorang memberi saya sebuah buku, Think and Grow Rich oleh Napoleon Hill. Dan itulah benihnya. Saya tidak tahu saat itu, tetapi buku itu akan sepenuhnya memprogram ulang cara berpikir saya. Hal yang menarik adalah bukan tindakan membaca itu sendiri yang mengubah saya. Itu adalah ide yang dibawanya. Kekuatan pikiran, keyakinan bahwa segala sesuatu berawal dari dalam benak. Itu menghantam saya seperti sambaran petir. Untuk pertama kalinya, saya menyadari bukan dunia yang menahan saya, melainkan cara berpikir saya sendiri. Sampai saat itu, saya percaya bahwa hanya orang-orang istimewa, mereka yang beruntung atau berpendidikan istimewa, yang bisa makmur. Tetapi bagaimana jika itu tidak benar? Bagaimana jika titik balik sejati seseorang hanyalah kemampuan untuk percaya pada suatu ide dan bertindak berdasarkan itu dengan keyakinan? Saya mulai mengujinya. Saya mengambil selembar kertas dan menuliskan sebuah tujuan. Tidak ada yang luar biasa. Saya hanya ingin keluar dari utang. Itu saja. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Hanya dalam beberapa bulan, segala sesuatu mulai bergerak dengan cara yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Orang-orang mulai muncul. Peluang yang tidak akan pernah saya sadari mulai bermunculan. Saya dipromosikan. Dan setelah beberapa waktu, saya membuka perusahaan kebersihan saya sendiri. Pada tahun pertama, saya menghasilkan lebih dari $100.000. Ini terjadi pada saat saya hampir tidak tahu cara mengelola rekening bank. Saya tidak lebih pintar. Saya tidak belajar administrasi bisnis. Saya hanya selaras dengan frekuensi ide yang tepat. Sekarang pikirkan tentang diri Anda. Berapa kali Anda memiliki ide luar biasa dan menyerah bahkan sebelum memulainya? Berapa kali sesuatu di dalam diri Anda berkata, lakukan saja, tetapi suara lain, lebih keras dan lebih kritis, menjawab, itu tidak mungkin. Berapa banyak impian yang telah Anda kubur karena seseorang menertawakannya, atau karena Anda sendiri percaya Anda tidak mampu? Sejujurnya, tidak ada kekurangan peluang. Yang ada adalah kekurangan keputusan. Bukan kekurangan uang yang menghentikan Anda. Ini adalah kekurangan komitmen terhadap sebuah ide.
Sebuah ide seperti benih, jika Anda menanamnya dan menyiramnya setiap hari dengan keyakinan dan tindakan, ia akan tumbuh. Tetapi jika Anda membiarkannya mengering, ia akan mati. Dan Anda tahu apa yang paling tragis? Kebanyakan orang tidak pernah membiarkan ide-ide mereka keluar dari rencana saja. Statistik menunjukkan bahwa lebih dari 70% orang memiliki keinginan untuk memulai sesuatu yang baru, bisnis, buku, proyek, tetapi kurang dari 10% yang benar-benar memulainya. Dan dari jumlah itu, kurang dari 2% yang bertahan sampai akhir. Tahukah Anda apa yang membedakan 2% itu dari yang lain? Bukan keberuntungan, melainkan fokus. Ini adalah kemampuan untuk menjaga ide tetap hidup, bahkan ketika tampaknya tidak ada yang terjadi. Saya belajar ini ketika saya benar-benar sendiri, dengan sapu di tangan dan hati penuh ketakutan. Saya memutuskan bahwa jika itu satu-satunya kesempatan yang saya miliki, saya akan mengubahnya menjadi emas. Dan itulah yang persis terjadi. Bukan karena saya berbeda, tetapi karena saya tidak membiarkan ide itu mati. Lihatlah, dunia ini penuh dengan orang-orang cerdas dan berbakat yang tidak pernah mencapai apa-apa. Mengapa? Karena mereka menyerah pada ide-ide mereka di tengah jalan. Pikiran itu malas. Ia menginginkan kenyamanan, ia menginginkan keamanan. Dan keamanan adalah ilusi terbesar yang ada. Keamanan sejati datang ketika Anda belajar mempercayai kapasitas Anda sendiri untuk menciptakan. Dan menciptakan membutuhkan keberanian. Keberanian untuk percaya pada sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Keberanian untuk melanjutkan ketika segalanya tampak bertentangan dengan Anda. Keberanian untuk terus maju ketika tidak ada yang percaya pada Anda. Saya tidak punya bukti bahwa itu akan berhasil. Saya hanya punya sebuah ide dan keputusan untuk tidak berbalik. Sekarang saya ingin Anda memikirkan sesuatu. Ide apa yang telah berputar-putar di benak Anda selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun dan yang terus Anda abaikan? Ide yang mengunjungi Anda di malam hari ketika keheningan mengambil alih dan Anda menyingkirkannya dengan berkata, "Jangan sekarang." Mungkin itu menulis buku, mungkin memulai bisnis, mungkin sepenuhnya mengubah karier. Saya bertanya kepada Anda, apa yang Anda rugikan jika mencoba? Dan apa yang Anda rugikan jika Anda tidak pernah mencoba? Jawabannya sederhana. Anda kehilangan hidup Anda. Anda kehilangan bertahun-tahun terjebak dalam rutinitas yang tidak menginspirasi Anda, mengerjakan sesuatu yang tidak membuat Anda bahagia, hanya karena Anda takut mengambil langkah pertama. Saya tidak tahu bagaimana memulainya, tetapi saya tetap memulai. Dan itulah yang persis membedakan para pemimpi dari para pelaku. Kebanyakan orang menunggu kepercayaan diri muncul sebelum mengambil tindakan, tetapi kepercayaan diri adalah hasil dari tindakan, bukan penyebabnya. Anda tidak akan merasa siap sebelum Anda mulai. Anda akan merasa siap setelah Anda mulai. Saya adalah bukti hidup akan hal ini. Ketika saya membuka perusahaan saya tidak tahu bagaimana mengelola bisnis. Saya melakukan banyak hal berdasarkan insting. Saya membuat banyak kesalahan. Tetapi setiap kesalahan mengajari saya sesuatu yang baru. Dan semakin saya bertindak, semakin banyak kejelasan yang saya peroleh. Tindakan menciptakan arah. Arah menciptakan hasil. Anda menarik apa yang sesuai dengan getaran Anda. Itu sebabnya ketika Anda mengatakan, "Saya tidak punya uang," alam semesta mengerti Anda ingin terus tidak punya uang. Ketika Anda mengulang itu sulit, alam semesta mengerti Anda menginginkan lebih banyak kesulitan. Anda tidak menarik apa yang Anda inginkan. Anda menarik apa adanya diri Anda. Dan apa adanya diri Anda ditentukan oleh ide-ide dominan dalam pikiran Anda. Itu sebabnya saya perlu sepenuhnya mengubah pemrograman mental saya.
Saya mulai bertindak, berbicara, dan berpikir seperti seseorang yang sudah makmur. Bahkan ketika rekening bank saya mengatakan sebaliknya, awalnya itu tampak gila. Saya akan berkata pada diri sendiri, saya adalah orang kaya, saya adalah orang yang makmur. Uang mengalir dengan mudah kepada saya. Dan ada hari-hari ketika saya hampir tidak punya cukup makanan untuk dimakan, tapi saya terus mengulanginya karena saya tahu alam semesta merespons getaran, bukan penampilan, dan sedikit demi sedikit keadaan mulai berubah. Saya menarik orang-orang baru, ide-ide baru, peluang-peluang baru. Segalanya mulai berputar di sekitar pola pikir baru saya. Saya tidak menjadi lebih pintar, saya menjadi lebih sadar. Perbedaan antara mereka yang makmur dan mereka yang tidak terletak pada kemana mereka menempatkan pikiran mereka. Sementara sebagian fokus pada apa yang kurang, yang lain fokus pada apa yang ingin mereka ciptakan. Sementara sebagian melihat uang sebagai masalah, yang lain melihatnya sebagai alat untuk ekspansi. Dan pergeseran fokus inilah yang mengubah segalanya. Itu sebabnya, dimanapun Anda melihat, Anda menemukan orang-orang dengan gelar dan jabatan, tetapi tanpa tujuan. Dan Anda juga menemukan orang-orang sederhana yang dipandu oleh sebuah ide menciptakan seluruh kerajaan. Kecerdasan tidak menciptakan kekayaan. Kesadaranlah yang melakukannya. Dan kesadaran adalah mengetahui bahwa Anda adalah titik awal dari segalanya. Ketika Anda mengubah cara Anda berpikir tentang uang, uang mengubah cara ia datang kepada Anda. Peluang muncul bukan karena mereka tidak ada sebelumnya, tetapi karena Anda sekarang dapat melihatnya. Tingkat kesadaran Anda adalah filter yang mendefinisikan apa yang Anda persepsikan. Ketika pikiran Anda terjebak dalam kelangkaan, Anda bisa memiliki emas tepat di depan mata Anda dan tetap tidak melihatnya. Saya belajar bahwa pekerjaan sebenarnya bukan tentang berjuang demi uang. Ini tentang bekerja pada diri sendiri. Ini tentang memoles lensa pikiran Anda sampai Anda melihat dunia dengan cara yang baru. Ketika Anda meningkatkan pemikiran Anda, alam semesta merespons. Dan ini adalah salah satu hukum paling tepat yang ada. Anda hanya dapat menerima apa yang Anda persiapkan untuk diterima. Oleh karena itu, jika Anda ingin memiliki lebih banyak, Anda harus terlebih dahulu menjadi lebih banyak. Saya berhenti mengukur kecerdasan saya berdasarkan hasil dan mulai mengukurnya berdasarkan kapasitas saya untuk menciptakan ide-ide baru. Kreativitas adalah bentuk kecerdasan yang paling murni dan kita semua memilikinya. Masalahnya adalah rasa takut, rasa bersalah, dan keyakinan yang membatasi mencekik kekuatan ini. Sejak Anda membebaskan diri dari semua ini, pikiran Anda menjadi lahan subur tempat peluang-peluang baru bermekaran. Pikirkan tentang ini. Berapa banyak orang yang Anda kenal yang bekerja lebih keras dari Anda, yang lebih pintar dari Anda, namun tidak memiliki kehidupan yang mereka inginkan? Dan berapa banyak yang memiliki lebih sedikit keterampilan, tetapi hidup dengan kebebasan dan kelimpahan? Perbedaannya ada di dalam diri. Ada pada bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri. Orang kaya percaya mereka pantas makmur. Mereka tidak meminta izin untuk berlimpah, mereka hanya demikian. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apa yang sebenarnya Anda yakini tentang uang? Apakah Anda melihatnya sebagai sesuatu yang mengalir bebas atau sebagai sesuatu yang harus diperoleh melalui pengorbanan? Hubungan Anda dengan uang mengungkapkan hubungan Anda dengan kehidupan. Jika Anda berpikir uang itu langka, Anda hidup dalam ketakutan. Jika Anda memahami bahwa uang adalah energi, Anda hidup dengan keyakinan. Butuh bertahun-tahun bagi saya untuk memahami ini, tetapi hari ini saya dapat menyatakan dengan keyakinan, kesuksesan tidak bergantung pada seberapa banyak yang Anda ketahui, tetapi pada seberapa besar Anda percaya pada kekuatan Anda untuk menciptakan. Dunia luar
hanyalah cerminan dari apa yang Anda terima secara internal sebagai kebenaran. Ketika Anda mengubah kebenaran Anda, dunia berubah bersama Anda. Dan saat itulah Anda menyadari, ini tidak pernah tentang kecerdasan. Ini selalu tentang kesadaran. Untuk waktu yang lama, saya terjebak dalam salah satu penjara paling senyap dan merusak yang bisa dialami manusia. Keinginan untuk menyenangkan orang lain. Saya percaya saya harus menjadi apa yang diharapkan dari saya. Saya menghabiskan hidup saya mencoba memenuhi citra yang telah diciptakan dunia tentang siapa saya seharusnya. Dan tidak peduli seberapa keras saya berusaha, itu tidak pernah cukup. Rasanya seperti berlari di treadmill. Saya mengerahkan diri, saya berkeringat, tetapi saya tetap di tempat yang sama. Saya tersenyum ketika ingin menangis. Saya setuju ketika saya tidak setuju. Saya melakukan apa yang benar untuk orang lain, bahkan ketika saya tahu jauh di lubuk hati bahwa saya mengkhianati diri sendiri. Dan itu menggerogoti saya dari dalam. Saya ingat dengan jelas hari ketika segalanya mulai berubah. Saya duduk di belakang sebuah auditorium besar yang ramai, menyaksikan seorang pria di atas panggung. Namanya Bill Gove. Dia berbicara dengan kehadiran yang begitu kuat, sehingga dia seolah mengendalikan udara di sekitarnya. Orang-orang terhipnotis oleh setiap katanya. Saya memperhatikannya dengan campuran kekaguman dan kecemburuan. Saya berpikir, seandainya saja saya bisa berbicara seperti dia, seandainya saja saya memiliki kepercayaan diri itu, segalanya dalam hidup saya akan berbeda. Tetapi di dalam diri saya ada ketakutan yang melumpuhkan, takut diejek, takut ditolak, takut menunjukkan siapa saya sebenarnya dan menemukan bahwa itu tidak akan pernah cukup. Saat saya tenggelam dalam pikiran-pikiran ini, Bill mengatakan sesuatu yang menembus saya seperti pisau. Jika Anda ingin bebas, Anda harus menjadi diri sendiri. Seketika itu, seolah waktu berhenti. Saya menyadari bahwa saya tidak pernah benar-benar menjadi diri sendiri. Saya adalah jumlah dari harapan orang lain. Apa yang diinginkan keluarga saya, apa yang disetujui masyarakat, apa yang saya pikir orang harapkan untuk lihat. Dan pada saat yang tepat itu, saya mengerti, saya tidak bebas. Saya hanya sekadar ada. Kebanyakan orang hidup persis seperti ini, terjebak dalam penjara tak terlihat. Mereka memiliki impian, bakat, ide, tetapi mereka menguncinya di balik 7 kunci. Takut akan penilaian. Berapa kali Anda ingin mencoba sesuatu yang baru, tetapi menyerah hanya karena seseorang mungkin tertawa? Berapa banyak peluang yang Anda biarkan terlewatkan karena seseorang memberitahu Anda bahwa itu terlalu berat untuk Anda? Dan yang terburuk dari semuanya, berapa kali Anda mengecilkan diri agar muat dalam ruang-ruang kecil, dalam hubungan yang mencekik, dalam pekerjaan yang mematikan jiwa, hanya demi diterima. Diterima adalah salah satu kebutuhan terkuat manusia. Sejak kecil, kita dikondisikan untuk mencari persetujuan, pujian dari guru, senyum dari teman, validasi dari atasan, semua itu menjadi bahan bakar. Tetapi masalahnya, ketika pengejaran ini menjadi pusat hidup Anda kehilangan apa yang paling berharga, keaslian Anda. Dan harga untuk itu sangat mahal. Karena menyenangkan orang lain mungkin memberi Anda kenyamanan sesaat, tetapi menjalani hidup yang bukan milik Anda adalah kematian yang perlahan. Selama bertahun-tahun, saya membawa penjara ini bersama saya. Saya tidak ingin menarik perhatian. Saya tidak ingin membuat kesalahan. Saya tidak ingin dihakimi. Tetapi dalam upaya menjadi segalanya bagi semua orang, saya akhirnya menjadi tidak berarti bagi diri saya sendiri. Saya ingat satu malam tertentu, pulang ke rumah, benar-benar kelelahan. Saya menatap cermin dan menyadari saya tidak lagi mengenali orang yang membalas tatapan saya. Saya melihat wajah lelah, kosong, dengan mata penuh ketakutan. Pada saat itulah saya memutuskan, saya tidak akan lagi hidup untuk menyenangkan siapapun.
Saya akan menemukan siapa saya. Dan jika itu mengganggu orang, biarkan saja itu mengganggu mereka. Keputusan itu mengubah segalanya, tetapi itu tidak mudah. Ketika Anda memutuskan untuk menjadi diri sendiri, dunia bereaksi. Orang-orang yang dulu memuji Anda mulai menjauh. Yang lain mengkritik Anda, menghakimi Anda, menyebut Anda sombong, seorang pemimpi, tidak realistis. Saya pernah mengalami ini. Teman-teman pergi, anggota keluarga menyebut saya gila, rekan kerja menghindari saya. Tetapi tahukah Anda apa yang lebih buruk daripada dikritik? Terus hidup dalam kebohongan, menjadi otentik membutuhkan keberanian. Keberanian untuk mengatakan tidak ketika semua orang mengharapkan Anda mengatakan ya. Keberanian untuk berdiri ketika dunia ingin Anda berlutut. Keberanian untuk menjadi tidak sempurna, untuk menunjukkan kekurangan Anda, untuk tidak berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan diri Anda. Dan keberanian itu berasal dari tempat yang sangat spesifik, pengetahuan diri. Ketika Anda mulai memahami diri sendiri untuk benar-benar mendengarkan diri sendiri, sesuatu berubah. Anda berhenti terlalu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan, karena Anda akhirnya memahami nilai diri Anda. Saya mulai membebaskan diri saya dari dalam keluar. Saya tidak perlu memberontak terhadap dunia. Saya hanya perlu berhenti melawan diri sendiri. Saya memulai dari hal kecil, mengungkapkan apa yang benar-benar saya pikirkan, bahkan jika suara saya bergetar. Membuat keputusan yang selaras dengan apa yang saya inginkan, bukan apa yang orang lain harapkan. Dan tahukah Anda apa yang terjadi? Hidup mulai merespons. Peluang yang tepat mulai muncul. Orang-orang sejati mulai mendekat. Segalanya mulai selaras, seolah-olah alam semesta hanya menunggu saya untuk selaras dengan diri saya sendiri. Namun sebelum semua itu bisa terjadi, saya perlu menghadapi ketakutan akan penolakan. Ini mungkin ketakutan terdalam yang ada. Ketakutan tidak dicintai. Ketakutan tidak memiliki tempat. Ketakutan inilah yang menyebabkan begitu banyak bakat mati dalam keheningan. Yang membuat orang-orang cemerlang, menyembunyikan diri dalam kehidupan kecil. Saya perlu memahami bahwa penolakan bukanlah akhir dunia. Itu hanyalah bukti bahwa saya berada di jalur keaslian. Dan setiap kali seseorang menjauh, saya mengingatkan diri sendiri. Penolakan adalah pembebasan dari mereka yang belum siap untuk kebenaran saya. Saya juga menyadari sesuatu yang esensial. Ketika Anda hidup untuk menyenangkan, Anda tidak pernah benar-benar menyenangkan. Karena standar berubah, pendapat bergeser, dan usaha Anda tidak pernah cukup. Tetapi ketika Anda benar-benar menjadi diri sendiri, dunia menyesuaikan diri. Orang yang tepat akan tetap ada, yang salah akan pergi. Dan itu adalah berkat terselubung. Saya ingat pertama kali saya melangkah ke panggung untuk berbicara. Saya ketakutan. Tangan saya berkeringat, suara saya bergetar, dan segalanya dalam diri saya berteriak untuk menyerah. Tapi saya tidak menyerah. Saya terus maju. Dan saat saya mulai berbicara, saya menyadari sesuatu. Saya tidak perlu sempurna, saya hanya perlu jujur. Dan itulah yang menghubungkan orang-orang dengan saya. Karena kebenaran memiliki frekuensinya sendiri. Ketika Anda berbicara dari esensi Anda, orang merasakannya. Mereka mengenali diri mereka sendiri dalam diri Anda. Itulah mengapa menjadi diri sendiri adalah tindakan kebebasan paling kuat yang ada. Ketika Anda berhenti mencoba menyenangkan, ketakutan mulai kehilangan cengkeramannya. Anda mulai hidup dengan lebih ringan, lebih bertujuan, lebih gembira. Anda menemukan Anda tidak memerlukan persetujuan eksternal ketika Anda memiliki kedamaian batin, dan hidup menjadi cermin dari itu. Jadi, tanyakan pada diri Anda, di berapa banyak area hidup Anda masih berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diri Anda? Berapa banyak bagian dari diri Anda yang terjebak dalam upaya menjaga kedamaian dengan orang lain sambil menciptakan perang di dalam diri Anda?
Karena saya jamin, harga keaslian itu mahal, tetapi harga hidup tanpa keaslian itu tak tertahankan. Ketika saya akhirnya memutuskan untuk menjadi diri sendiri, segalanya berubah. Saya berhenti hidup dalam ketakutan dan mulai hidup dengan kebenaran. Dan hal yang menarik adalah bahwa ketika Anda jujur, Anda menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kebebasan itu menular. Dan itulah yang ingin saya Anda rasakan sekarang, kebebasan untuk menjadi diri Anda yang sebenarnya. Karena ketika Anda membebaskan diri dari harapan orang lain, Anda tidak hanya mengubah hidup Anda mengubah dunia di sekitar Anda. Untuk waktu yang lama, keraguan adalah musuh terbesar saya. Itu mencuri peluang dari saya, mencegah saya bertumbuh, dan hampir menghancurkan kepercayaan diri saya. Saya percaya ketakutan adalah masalahnya, tetapi saya menemukan bahwa ketakutan hanyalah penyamaran untuk keraguan. Ketakutan muncul ketika keraguan mendominasi pikiran, dan keraguan itu licik. Ia tidak datang berteriak, ia datang berbisik. Itu adalah suara yang mengatakan, bagaimana jika tidak berhasil? Bagaimana jika saya gagal? Bagaimana jika saya tidak cukup baik? Suara itu menawan saya selama bertahun-tahun, dan mungkin sekarang menawan Anda. Saya ingat suatu masa ketika saya begitu tidak aman, sehingga saya bahkan menghindari mengajukan pertanyaan di depan umum. Saya menghadiri seminar, membaca buku, mendengarkan ceramah, tetapi saya tidak pernah mengangkat tangan. Bukan karena saya tidak punya pertanyaan, tetapi karena saya takut terlihat bodoh. Saya lebih suka pergi tanpa memahami apapun daripada mengambil risiko dihakimi. Itu adalah perilaku kecil, tetapi itu mencerminkan pola yang dalam. Ketakutan membuat kesalahan. Keraguan membuat saya percaya bahwa jika saya menunjukkan kerentanan, orang akan melihat saya lemah. Tetapi kenyataannya, menyembunyikan keraguan saya membuat saya semakin lemah. Ketika saya mulai bekerja dengan Earl Nightingale, saya belajar sesuatu yang benar-benar mengubah perspektif saya tentang hidup. Dia mengatakan kepada saya, orang meremehkan apa yang bisa mereka lakukan dan melebih-lebihkan kemampuan orang lain. Itu menghantam saya keras, karena itu menggambarkan dengan tepat apa yang saya lakukan. Saya percaya orang lain memiliki sesuatu yang tidak saya miliki, lebih banyak bakat, lebih banyak keberuntungan, lebih banyak kecerdasan. Saya mengecilkan diri di depan semua orang dan, tanpa menyadarinya, memberi makan keraguan seolah itu kebenaran. Dan di sanalah saya mengerti, keraguan adalah kebohongan yang meyakinkan, yang menyamar sebagai kehati-hatian, berbicara seperti logika, tetapi pada kenyataannya itu adalah ketakutan yang menyamar sebagai akal sehat. Untuk waktu yang lama, saya ragu untuk memulai bisnis pertama saya. Saya berpikir, bagaimana jika saya gagal? Bagaimana jika saya kehilangan segalanya? Saya hampir menyerah bahkan sebelum mencoba. Tetapi suatu hari tiba ketika saya memutuskan untuk bertindak, bahkan dengan ketakutan. Saya tidak tahu apa-apa tentang pasar pembersihan, tidak punya pengalaman, tidak punya rencana bisnis, tetapi saya memutuskan untuk mengambil satu langkah, dan pada saat itu sesuatu berubah dalam diri saya. Setiap kesalahan yang saya buat tidak menjatuhkan saya, itu menguatkan saya, karena setiap kesalahan membunuh sepotong keraguan. Saya menyadari bahwa yang menghancurkan keraguan bukanlah kesuksesan, melainkan tindakan. Dan itulah yang membuat saya memahami perbedaan antara mereka yang makmur dan mereka yang tetap terjebak dalam mediokritas. Mereka yang makmur merasakan ketakutan, tetapi mereka tetap bertindak. Mereka tidak menunggu kepercayaan diri muncul untuk memulai. Mereka memulai untuk mendapatkan kepercayaan diri. Keraguan tidak hilang seiring waktu, ia hilang dengan gerakan. Ketika Anda bertindak, bahkan saat gemetar, bahkan tanpa jaminan, alam semesta mulai merespons.
Anda menyadari Anda tidak menunggu keberanian, Anda menunggu izin. Tetapi satu-satunya izin yang Anda butuhkan adalah izin Anda sendiri. Saya ingin Anda memikirkan berapa banyak peluang yang telah Anda biarkan terlewatkan dalam beberapa bulan terakhir. Semua karena keraguan. Ide yang dulu tampak hebat, tapi kamu tunda. Percakapan penting yang kamu hindari. Mimpi yang kamu tahan karena belum waktunya. Sudah berapa kali kamu membenarkan ketakutanmu dengan alasan-alasan yang disusun rapi? Aku belum punya waktu. Aku perlu persiapan lebih. Aku akan menunggu sampai semuanya tenang. Tahukah kamu apa kesamaan semua frasa ini? Semuanya adalah cara sopan untuk mengatakan, aku ragu pada diriku sendiri. Keraguan adalah pencuri. Ia tidak mencuri uangmu atau peluangmu. Ia mencuri energi vitalmu. Karena saat kamu ragu, kamu hidup terbelah. Satu sisi ingin maju, sisi lain ingin melindungi diri. Satu sisi bermimpi, sisi lain ketakutan. Dan konflik internal ini menguras semua kekuatan kreatif di dalam dirimu. Ini seperti mencoba mengemudi dengan kaki menginjak gas dan rem secara bersamaan. Kamu kelelahan, tapi tidak kemana-mana. Aku ingat jelas suatu malam saat aku begadang, bertanya-tanya apakah aku harus melanjutkan bisnisku atau tidak. Aku lelah, berutang, dan keraguan melahapku. Aku hampir menyerah. Tapi aku memutuskan satu hal. Aku tidak akan lagi mengambil keputusan berdasarkan ketakutan. Aku akan memutuskan berdasarkan keyakinan. Bukan keyakinan religius, tapi keyakinan pada kemampuanku sendiri untuk menciptakan. Dan itulah yang mengubah segalanya. Keyakinan adalah lawan dari keraguan. Dan yang menarik adalah keduanya adalah pilihan. Kamu bisa memilih untuk percaya pada kegagalan, atau kamu bisa memilih untuk percaya pada kesuksesan. Energi yang kamu curahkan sama, hanya hasilnya yang berubah. Orang-orang bertanya kepadaku, bagaimana cara berhenti meragukan diri sendiri? Dan aku selalu menjawab, kamu tidak berhenti, kamu bertindak meskipun ragu. Karena keraguan tidak pernah hilang sepenuhnya. Ia ada untuk menguji seberapa besar kamu menginginkan sesuatu. Dan setiap kali kamu bertindak, ia kehilangan sedikit kekuatannya. Ia seperti bayangan, tampak besar dalam kegelapan, tapi menghilang dalam cahaya tindakan. Aku ingin mengusulkan sesuatu yang bisa mengubah jalan hidupmu. Pilih satu hal yang selama ini kamu tunda karena ketakutan. Apapun itu. Sebuah percakapan, sebuah keputusan, sebuah ide, dan putuskan untuk bertindak dalam 7 hari ke depan. Lakukan meskipun ketakutan menyertaimu. Pada hari pertama, kamu akan merasakan ketidaknyamanan. Pada hari kedua, kamu akan merasakan perlawanan. Tapi jika kamu gigih, sesuatu yang kuat akan terjadi. Keraguan akan mulai melemah. Dan ketika ia melemah, kepercayaan diri tumbuh. Kamu akan menyadari bahwa keraguan tidak pernah memiliki kekuatan nyata. Kekuatannya selalu ada di dalam dirimu. Ia hanya mengendalikanmu karena kamu mempercayainya. Dan saat kamu mengubah kepercayaan itu, permainan berubah, energimu berubah, sikapmu berubah. Orang-orang mulai melihatmu berbeda karena kamu mulai melihat dirimu sendiri secara berbeda. Aku telah melihat orang-orang brilian kehilangan segalanya karena mereka membiarkan keraguan mengambil alih kendali. Dan aku telah melihat orang-orang biasa mencapai hal yang mustahil hanya karena mereka memutuskan untuk bertindak meskipun tidak tahu caranya. Dunia tidak menghargai yang paling siap, ia menghargai mereka yang memutuskan dengan keberanian. Hari ini, melihat ke belakang, aku jelas melihat bahwa setiap kali aku ragu, aku kehilangan waktu. Dan setiap kali aku bertindak bahkan dengan ketakutan, hidup memberiku penghargaan. Karena keraguan melumpuhkan, tapi tindakan membebaskan. Keraguan adalah suara stagnasi, tindakan adalah seruan evolusi. Kamu tidak perlu menunggu sampai merasa siap, kamu hanya perlu memulai.
Pikiran manusia adalah ladang yang subur, tapi ia hanya berbuah saat kamu menanam tindakan. Saat kamu mengulang keraguan, ia berakar. Tapi saat kamu menanam gerakan, ketakutan tercekik, dan itu adalah hukum universal. Jadi, jika ada sesuatu yang sangat kamu inginkan, sesuatu yang coba dipadamkan oleh ketakutan, bertindaklah sekarang. Bukan besok, bukan saat semuanya terasa aman, sekarang. Karena ketakutan tidak pernah menghilang sebelum tindakan, ia menghilang setelahnya, dan ketika itu terjadi, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa yang menahanmu bukanlah keraguan, melainkan ilusi bahwa kamu memerlukan jaminan. Hidup tidak diciptakan untuk mereka yang menunggu kepastian. Ia diciptakan untuk mereka yang memutuskan untuk menciptakan jalan mereka sendiri, langkah demi langkah, bahkan saat kabut menyelimuti cakrawala. Dan ironisnya adalah saat kamu mengambil langkah pertama, pijakan akan muncul selalu. Keraguan adalah kekuatan yang melumpuhkan, tapi tindakan adalah kekuatan yang membebaskan. Poin terpenting yang perlu kamu ingat sederhana dan mendalam, kepercayaan diri tidak datang sebelum tindakan, ia lahir darinya. Setiap langkah yang kamu ambil, bahkan gemetar, bahkan tanpa mengetahui hasilnya, membangun keyakinanmu pada dirimu sendiri. Begitulah cara kamu menaklukkan ketakutan, begitulah cara kamu mengubah hidupmu. Jangan menunggu keberanian muncul untuk memulai, mulailah, dan keberanian akan datang. Karena saat kamu bertindak, alam semesta memahami pesannya, kamu siap, dan pada saat itulah pintu-pintu mulai terbuka. Sekarang, lanjutkan bersamaku. Video berikutnya yang muncul di layar akan membawamu lebih dalam lagi, membantumu menaiki satu langkah lagi dalam evolusi kebijaksanaanmu untuk menjadi 1% lebih baik dari dirimu sekarang. Terima kasih telah bersamaku di sini. Sampai jumpa di sana di video berikutnya.